Bab 73. Saat Raka perlahan mulai sadar, ia mendengar seseorang berbicara di sampingnya. Suara itu sangat familiar. "Lihat lukamu. Kenapa kamu datang lagi setelah minum obat dan tidak istirahat cukup?" Alex menatap lengan Logan, merasa tertekan melihat memar dan bekas luka bengkak yang mengerikan di kakinya. Lututnya yang paling parah. Logan tidak menganggapnya serius. Ia tersenyum pada Alex, lalu tertatih-tatih ke tempat tidur Raka dengan tongkat di tangannya, dan duduk. Berbaring di samping Raka, ia melirik Raka yang masih tertidur, lalu mengulurkan tangan menyentuh dahinya. Demamnya sudah turun. "Apa dokter bilang kapan dia akan bangun?" Alex menyerahkan apel yang sudah dikupas dan mengulurkan tangan menyentuh dahi Raka. "Ya, karena demamnya sudah turun, dia pasti akan segera bangun." Matanya melirik Logan yang sedang makan apel, dan ia mendesah pelan. "Kamu sudah menebak kemana dia akan pergi? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Seharusnya aku ikut denganmu." Logan menggigit apel itu, melirik Raka yang masih tertidur, lalu menggaruk kepalanya. Ia berkata dengan malu, "Gadis-gadis akan takut jika pergi ke sana malam-malam. Aku baik-baik saja, aku tidak takut." Ia bilang ia tidak takut, tetapi ia merasa takut setiap kali mengingatnya. Saat itu, ia begitu bersemangat sehingga ia tidak memikirkan apapun. Ia tidak tahu bagaimana Raka berani pergi sendirian dan tinggal begitu lama. Alex meliriknya tanpa daya, lalu menatap Raka. Sejak Kirana koma, mereka tampak baik-baik saja, tetapi keduanya sangat sedih. Tak disangka Raka lari ke pemakaman tengah malam. Jika Logan tidak terpikir pergi ke sana mencarinya, ia mungkin akan terbakar sampai mati setelah semalaman diguyur hujan. "Kamu harus jaga dia dan dirimu baik-baik. Aku akan kembali dan menemui kakakmu. Setelah dia bangun, aku akan membiarkannya mengajari kalian berdua." "Oke," jawab Logan penuh semangat. Setelah keduanya dirawat di rumah sakit, Alex pergi ke rumah Wiratama untuk menjenguk Kirana. Dalam perjalanan ke sana, ia berusaha keras menyesuaikan diri agar tidak terlihat terlalu lelah. Malam itu, menurut pernyataan Logan, ia mencari kedua tempat tetapi gagal menemukan Raka. Ketika kembali, ia mendapati Logan belum kembali. Ia juga tidak bisa menghubunginya melalui telepon. Awalnya, ia tak ingin mengganggu Leo lagi, tetapi kehilangan mereka berdua bukanlah hal yang mudah. Ia meminta Leo untuk mencari tahu keberadaan Logan. Barulah ia tahu bahwa Logan bersepeda sampai ke pemakaman di pinggiran kota. Mengetahui di mana mereka berada, Leo pun pergi bersamanya untuk mencari mereka. Untungnya, mereka segera pergi. Kalau tidak, mereka tidak tahu bagaimana Logan dan Raka bisa bertahan sampai fajar di tengah hujan deras. Dia mengusap pelipisnya yang sakit. Dia juga sangat lelah akhir-akhir ini. Menatap langit cerah di luar jendela mobil, ia merasakan sedikit kedamaian di hatinya. Tiba-tiba ia menerima pesan dari ayahnya. Ia sudah beberapa hari tidak pulang. Ia sedang mengurus Kirana beberapa hari yang lalu, dan Logan serta Raka 2 hari ini. Ayahnya bertanya bagaimana keadaan Kirana dan memintanya untuk lebih memperhatikannya dan tidak membuatnya lelah. Dengan perhatiannya, hati Alex yang lelah pun terhibur. Ketika tiba di rumah Wiratama, tidak ada siapa-siapa selain Momi Laila. Momi Laila memberitahu Kirana bahwa Dedila Omar dan Liam pergi ke Brooklyn, dan mereka menginap semalam. Namun, ia tidak memberitahu Kirana alasannya, dan Alex menduga itu pasti sesuatu yang sangat penting. Kalau tidak, Liam tidak akan meninggalkan Kirana saat ini. Leo dan Paman Gio ada di perusahaan, dan mereka sangat sibuk selama waktu itu. Alex meminta Ibu Laila untuk istirahat dulu, dan ia akan mengurus Kirana. Momi Laila juga sangat lega karena Alex. Setelah menyerahkannya, Momi Laila kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sudah lama ia tidak bisa tidur nyenyak. Alex pergi ke kamar Kirana. Dia tidak banyak berubah. Dia masih tidur nyenyak di tempat tidur, pucat. Ia duduk di tepi tempat tidur, mengulurkan tangan, dan mengusap wajahnya pelan. Kirana kembali kehilangan berat badan. Wajah mungilnya yang gemuk seperti bayi telah kehilangan semua dagingnya, dan rasanya tak nyaman untuk dicubit. "Kamu tidur nyenyak sekali. Kamu tahu betapa khawatirnya kedua adikmu? Kamu harus bangun dan mengurus mereka. Kalau kamu tidak peduli, mereka bisa gila." Kata-katanya tidak dijawab, tetapi Alex melanjutkan. "Dokter bilang dia tidak mau bangun, tapi bukannya tidak bisa bangun. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk membangunkannya,
tapi bicara dengannya pasti akan membantu. Kirana, kapan kamu belajar menghindari masalah? Bukankah kamu paling benci menghindarinya? Bukankah kamu bilang, apapun kesulitan yang kamu hadapi, kamu harus menghadapinya? Alex mengomel tanpa henti. Ia paling tidak suka mengomel, dan ia tidak suka bicara terlalu banyak, apalagi jika tak ada jawaban. Tapi ia sangat ingin mengobrol dengan Kirana yang tak bisa menjawab pertanyaannya. Ia mengucapkan beberapa patah kata yang tak penting, sangat biasa dan sederhana. Ia mengeluh bahwa mereka sangat lelah akhir-akhir ini. Suamimu harus diam-diam diberi pil tidur setiap hari agar bisa tidur. Kamu tahu itu? Dan bahkan dengan pil tidur, dia hanya akan tidur beberapa jam dan akan mengawasimu sepanjang waktu. Apa kamu rela tidur begitu tenang sendirian? Memikirkan penampilan Liam, Alex terkejut. Liam, yang selalu lembut dan santai, tiba-tiba menjadi muram. Sejak koma, Kirana tak pernah tersenyum lagi. Kali ini Liam tiba-tiba pergi ke Brooklyn. Meskipun ia tidak tahu alasannya, mungkin ada hubungannya dengan ibu Kirana. Kalau tidak, ia tidak tahu apa yang bisa membuat Liam meninggalkan Kirana saat ini. Ia terus berbicara dengan Kirana. Memikirkan Paman Markus, ia ragu sejenak dan berkata, Kirana, kurasa kalau Benyamin dan Karen tidak mati, mereka mungkin tahu betapa lebih baik hidup daripada mati di tangan pamanmu. Ia merasa takut memikirkan Paman Markus. Alex dan Paman Markus sudah saling kenal sejak lama. Sejak Alex mengenal Kirana, mereka juga mengenalnya. Itu juga pertama kalinya Alex tahu bahwa Paman Markus adalah sosok yang kejam. Benyamin dan Karen benar-benar hancur olehnya. Tidak ada jejak yang tersisa. Alex berjalan ke jendela dan membukanya, memperlihatkan langit cerah di luar. Angin sejuk perlahan berhembus ke dalam ruangan, membawa aroma samar rumput hijau. Bermandikan sinar matahari, ia menoleh menatap Kirana. Ia berjalan perlahan, duduk di samping tempat tidur, dan mengulurkan tangan untuk mencubit wajah mungilnya. Ia mendesah panjang dan berkata, cepat bangun. Kamu sudah lama tidak berjemur, dan kamu sudah lama tidak melihat langit biru favoritmu. Lihat, langit di luar jendela sekarang indah. Itu warna langit biru favoritmu. Suaranya melengking. Meski tahu takkan ada jawaban, ia tetap tak bisa menghindari rasa kehilangan. Sambil menatap pemandangan cerah di luar jendela, nada suara Alex terdengar kecewa. Kirana, tahukah kamu kalau kamu benar-benar bajingan? Yah, agak menyebalkan. Alex tiba-tiba menoleh, dan bukan Kirana yang menjawab. Menoleh ke belakang, ia melihat Paman Markus berdiri di pintu. Kemeja putihnya yang kusut tampak agak berantakan. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa ia sudah lama tidak beristirahat. Mata coklat gelapnya tampak muram, dan ada sedikit rasa dingin di wajahnya yang tegas. Aku tidak. Alex melihat ekspresinya yang tidak baik, dan ingin menjelaskan sesuatu, tetapi Paman Markus memotongnya dengan mengangkat tangan dan berkata perlahan, kamu benar. Dia bajingan. Ia berjalan perlahan ke tepi tempat tidur dan duduk. Ia menatap Kirana yang sedang tidur nyenyak. Matanya dipenuhi rasa sakit. Bajingan kecil, apa kamu akan tidur dan melarikan diri seumur hidupmu? Ia tahu Kirana tak akan sanggup jika tahu yang sebenarnya, tetapi ia tak menyangka Kirana akan menggunakan cara ini untuk melarikan diri. Melihat ini, Alex diam-diam meninggalkan ruangan. Ia tahu Paman Markus mungkin punya banyak hal untuk dibicarakan dengan Kirana. Setelah Kirana koma, Paman Markus datang sekali, tetapi entah mengapa, ia tidak datang lagi. Paman Markus mendengar suara Alex keluar untuk menutup pintu, lalu dengan lembut mengelus dan mencubit wajah pucat dan kurusnya. Lihat betapa kurusnya dirimu. Melihat wajahnya yang pucat pasi, Paman Markus takut menyentuhnya. Ia takut tak sengaja menghancurkannya berkeping-keping. Matanya tertunduk dan ia melihat bekas jarum di punggung tangan wanita itu. Jantungnya berdebar kencang untuk waktu yang lama. Bukankah kamu paling takut sakit? Bukankah kamu paling takut disuntik? Lihat dirimu sekarang, kenapa kamu masih tidur? Paman Markus sebenarnya tidak ingin melihatnya seperti itu. Ia lebih suka melihat gadis kecil yang selalu bersemangat dan lincah, yang suka membuat masalah di mana-mana, dan membiarkannya membereskan kekacauan itu. Cepat bangun atau pamanmu tidak akan menyukaimu. Apapun yang ia katakan, tetap tak ada respons. Ia berbicara sendiri dengan cara yang membosankan. Ia tak banyak bicara, dan sepertinya tak tahu harus berkata apa.
Ia hanya menatapnya dalam diam untuk waktu yang lama. Ponselnya berdering, dan ketika ia mengangkatnya, wajahnya semakin muram. Ia melirik Kirana, dan kelembutan di matanya berubah menjadi tajam. Calira tiba-tiba kabur. Ia bangkit dan meninggalkan ruangan. Alex sedang berjaga di luar pintu ketika ia melihat Paman Markus keluar dari ruangan dengan tergesa-gesa. Ia pergi tanpa meliriknya sedikit pun. Alex bergegas masuk ke kamar dan menatap Kirana. Kirana tidak merespons atau berubah. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya mengapa Paman Markus tanpa pergi terburu-buru. Tapi ada beberapa hal yang tak perlu ia ketahui, jadi rasanya aneh. Tugas utamanya adalah merawat Kirana, dan mereka akan mengurus sisanya. Ia mengambil handuk hangat dan menyeka wajahnya. Saat hendak mencuci handuk lagi, ia mendengar bunyi pesan teks di ponselnya. Awalnya dia tidak peduli, tidak mau memperhatikan, dan berbalik untuk pergi tetapi telepon itu terus berdering. Alex menoleh curiga ke ponsel di samping bantal Kirana. Itu bukan miliknya, itu milik Kirana. Wajar saja menerima pesan, tetapi sudah berhari-hari tidak ada yang mengiriminya pesan. Mereka yang mengenalnya tahu situasinya, dan mereka yang tidak mengenalnya tidak menghubunginya. Meskipun tidak terlalu bagus, entah kenapa Alex ingin membukanya. Ia mengangkat telepon dan menyadari bahwa kata sandi diperlukan untuk membukanya. Ia ragu sejenak, lalu memasukkan beberapa angka, dan telepon pun menyala. Ia pun mendesah. Sebagai orang yang pelupa kata sandi, Kirana selalu menggunakan kata sandi yang sama. Alasan ia tahu adalah karena Kirana ingin memberitahunya. Kirana bilang ia paling percaya pada Alex, jadi ia tidak peduli jika Kirana menceritakan rahasia kecil ini. Saat membuka informasi ponsel, Alex melihat dua pesan teks dari nomor tak dikenal. Ia terkejut ketika melihat isi pesan teks itu. Kirana, aku lolos. Aku ingin darahmu menebus kematian orang tuaku. Tunggu saja. Saat aku kembali, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Calira. Meski namanya tidak disebutkan, jelas itu Calira. Alex melihat isi telepon beberapa kali. Teringat bagaimana Paman Markus pergi terburu-buru, ia sudah bisa menebak alasannya. Bukankah Calira di penjara? Bagaimana mungkin dia bisa kabur? Tapi jelas, meskipun dia tidak percaya, dua pesan teks ini membuktikan bahwa dia benar-benar kabur. Alex menatap Kirana dengan mata khawatir. Calira berhasil melarikan diri, dan ia menduga ia pasti tidak bisa melakukannya sendirian. Ada juga tempat-tempat yang agak aneh sejauh pengetahuannya. Bagaimanapun ia memikirkannya, ia merasa ada seseorang yang membantu Calira. Orang yang membantu Karen menculik Raka, dan orang yang membantu Calira kabur dari penjara, jelas bukan orang mudah. Mungkin ada seseorang di balik keluarga Vega yang memanipulasi mereka. Soal kenapa dia tidak tahu. Mungkin semua ini harus diselesaikan setelah Kirana siuman. Alex mematikan ponselnya dan meletakkannya kembali di samping bantal. Ia mengulurkan tangan untuk menutupi punggung tangannya, ragu sejenak menatap Kirana. Tak peduli apakah ia bisa mendengarnya atau tidak. Kirana, Calira kabur. Dia ingin balas dendam padamu. Kamu harus bangun. Apa kamu tidak bilang? Ini bukan masalah mudah. Kalau Calira bisa kabur dari penjara, pasti ada yang membantunya. Bangun. Bangun. Temukan orang yang membunuh ibumu dan balas dendamlah. Alex berbicara kepada Kirana seolah-olah ia bisa mendengarnya. Alex mendesah, bangkit, dan meninggalkan ruangan. Ia ingin memberitahu Leo tentang apa yang ia ketahui. Tepat ketika ia baru saja menutup pintu, mata Kirana yang tertutup rapat bergetar. Napasnya memburu. Wajah mungilnya, yang tertidur lelap, mengerutkan kening, dan jari-jarinya bergerak beberapa kali. Ia tampak sedang berjuang melawan sesuatu, berjuang untuk bangun. Namun, tak sampai semenit kemudian, wajahnya kembali tenang. Wajah pucatnya dipenuhi amarah, dan lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Hai? Alex memotong ucapan Leo. Calira kabur. Kamu tahu itu? Ia langsung memberitahunya. Ia tidak yakin apakah mereka sudah tahu. Leo jelas tidak tahu tentang itu. Kapan? Bagaimana kamu tahu? Alex menceritakan apa yang terjadi. Ia khawatir Calira akan menyerang Raka lagi dan meminta Leo untuk mengirim seseorang ke rumah sakit untuk melindungi Logan dan Raka. Setelah berbicara dengan Leo, ia kembali ke kamar dan melihat Kirana tidak merespons.
Ia pun khawatir kapan Kirana akan bangun. Tidak akan berhasil sama sekali jika terus seperti ini. Masalah di pihak Santikara belum terselesaikan. Meskipun ia tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di keluarga Santikara, ia merasa masalahnya tidak kecil. Mereka mengetahui tentang situasi Kirana dan insiden itu, tetapi mereka tidak bisa kembali. Seolah-olah semua itu terjadi secara kebetulan. Setelah Kirana koma, ia mulai merasa gelisah. Menurut Leo, perusahaan Santikara di sini juga sangat sibuk. Untungnya Paman Markus mampu menahannya. Ia juga tidak tahu mengapa Liam pergi ke Brooklyn. Alex menatap Kirana. Matanya penuh kekhawatiran. Jika dia tidak bangun sehari saja, hati semua orang tidak akan tenang. Dia akan merawat Kirana dengan baik dan akan kembali ke rumah sakit untuk menjenguk Raka dan Logan nanti. Setelah Mommy Layla beristirahat, dia meninggalkan rumah Wiratama dan pergi ke rumah sakit. Logan baru saja mengiriminya pesan dan memberitahunya bahwa Raka telah bangun. Ada orang yang menjaga Kirana, dan yang bisa dilakukan Alex adalah menjaga dua adik laki-lakinya yang khawatir saat Kirana tidak ada. Dalam perjalanan ke rumah sakit, ia menerima pesan dari Leo yang mengatakan bahwa Calira telah kabur dari rumah sakit. Entah bagaimana, Calira mengetahui tentang kematian Karen dan Benyamin. Ia sangat terkejut dan pingsan. Pihak penjara mengirimnya ke rumah sakit untuk perawatan. Tidak mudah baginya untuk melarikan diri. Sistem pengawasan yang dapat memantau keberadaannya di rumah sakit telah diretas, sehingga tidak diketahui siapa yang menolongnya. Sepertinya masalah ini belum berakhir. Seseorang yang membantu Calira jelas-jelas berusaha melawan Kirana. Namun, Calira jelas tidak tahu bahwa Kirana belum sadar. Pesan yang ia kirim adalah untuk menyatakan perang, untuk memberitahu Kirana bahwa ada seseorang di belakangnya. Alex tahu tentang hubungan mereka, tapi tidak banyak. Kirana tidak banyak bercerita tentang hal itu padanya, dan sekarang dia juga bingung. Dia tidak bisa membantu Kirana meskipun dia ingin membantunya. Sambil menggosok alisnya yang berkerut, ia berpikir lebih baik mengurus Logan dan Raka dulu. Jika Calira benar-benar ingin melakukan sesuatu, jika ia tidak bisa menemukan Kirana, ia pasti akan menyerang Raka duluan. Hari sudah gelap ketika ia tiba di rumah sakit. Sesampainya di pintu bangsal, ia mendengar Logan sedang memberi Raka pelajaran. Nanti kalau berani keras kepala lagi, aku nggak akan biarin kamu baca novel detektif. Logan duduk di tempat tidur bersamanya sambil menegur Raka. Ia meniup bubur di tangannya dan menyodorkannya ke mulut Raka untuk disuapi. Makan cepat. Kamu kurus akhir-akhir ini, dan sekarang kamu jadi lebih kurus lagi setelah sakit. Kalau kamu tidak makan lebih banyak, kamu tidak akan tumbuh tinggi di masa depan. Raka mengerutkan kening dan melahap bubur yang diberikan Logan. Mendengar bahwa Logan lebih banyak bicara daripada sebelumnya, Raka juga merasa sangat tidak berdaya. Ia juga tidak terlalu pendek. Usianya 15 tahun, tetapi tingginya 1,7 meter. Logan 3 tahun lebih tua darinya, tetapi tingginya hanya 1,8 meter. Saat ia berusia 18 tahun, ia pasti akan lebih tinggi dari Logan. Raka berpikir begitu sambil makan dengan patuh. Ia membiarkan Logan mengomel, dan ia tidak berani bicara. Logan menyuapinya dengan sangat cepat. Ia terus mengomel sambil menyuapinya. Ia hanya akan melihatnya menghabiskan suapan berikutnya dan ia siap untuk suapan berikutnya. Setelah beberapa saat, Raka merasa kenyang. Ia menggelengkan kepala ke arah Logan, menelan bubur di mulutnya, dan berkata dengan suara rendah. Aku kenyang, kamu makan saja. Hah? Satu mangkuk saja sudah cukup? Terlalu sedikit. Ayo kita makan lagi. Logan hanya merasa belum kenyang. Saat mereka makan bersama, Raka makan cukup banyak, dan satu mangkuk saja tidak cukup. Ketika Logan hendak bangun dari tempat tidur untuk membantunya menyajikan semangkuk nasi, Raka dan Alex menahannya pada saat yang bersamaan. Patuhlah. Alex mengambil mangkuk itu dan membawanya pergi. Ia meminta Logan untuk berbaring kembali di tempat tidur. Di mana perawatnya? Tanyanya sambil menyajikan bubur untuk mereka. Aku sudah mengirim seseorang untuk kembali. Aku tidak masalah mengurus Raka. Aku tidak khawatir orang lain akan mengurusku, kata Logan sambil bersandar pada Raka dan tersenyum. Raka meliriknya dengan ekspresi rumit dan tidak berkata apa-apa. Ia tetap di sana dengan patuh. Ia menunduk dan melihat luka di lutut Logan. Ia merasa sangat bersalah. Jika bukan karena mencarinya, Logan tidak akan terluka. Namun ia bahkan merawatnya. Ia,
Sungguh berterima kasih kepada Logan. Kalian akan merawatnya? Kalian juga pasien yang sakit. Kalian masih terluka. Alex membantu mereka dan membiarkan mereka makan bersama. Logan masih ingin menyuapi Raka terlebih dahulu, tetapi dihentikan oleh Alex. Baiklah, Raka akan makan sendiri kalau dia lapar, jadi cepatlah urus Raka kalau dia belum kenyang. Wah, aku sudah kenyang. Suster Alex sudah makan belum? Raka memang sudah kenyang, dan karena satu hal, ia jadi malas makan lagi. Alex membantu Raka memeriksa sisa obat di botol infusnya, dan dia akan kembali lagi nanti setelah Raka selesai menyuntik. Aku sudah makan. Bagaimana perasaanmu? Apa masih terasa tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Aku sudah tidak merasa buruk lagi. Setelah berpikir sejenak, ia ragu-ragu dan berkata, Suster Alex, aku ingin kembali. Gak mungkin. Sebelum Alex sempat bicara, Logan sudah menyela. Ia segera menelan makanannya, lalu berkata kepada Raka dengan sangat serius. Ada apa? Demammu baru saja turun. Bagaimana kalau demammu kambuh kalau kamu lari-lari lagi? Raka membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tetap tidak mengatakannya. Dia menatap jari-jarinya dengan linglung. Melihatnya tertunduk dan bersedih seperti anak anjing yang galak, Logan mengira Raka ketakutan oleh keganasannya. Ia segera meletakkan mangkuk, meremas baju rumah sakit dengan kedua tangannya, lalu memegang wajah Raka dengan kedua tangan, membuatnya mendongak. Ia berkata dengan serius, Kakak tidak marah padamu. Aku hanya khawatir. Jangan dipikirkan, dasar kepala kecil. Ia meletakkan telapak tangannya di kepala Raka dan mengusapnya. Raka menatapnya dengan linglung sejenak. Merasa penjelasannya begitu serius, ia tampak konyol. Alex tak kuasa menahannya lagi. Ia menatap mereka dan tiba-tiba tertawa. Logan semakin mampu mengurus orang lain, dan ia semakin seperti saudara. Ketika Kirana bangun dan tahu tentang perubahan Logan, ia pasti akan sangat bahagia. Oke Logan. Kamu juga harus makan. Alex meminta Logan makan dulu. Logan sebenarnya terkejut karena meskipun Raka ingin pergi, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kalian berdua sebaiknya menunggu sampai besok atau lusa. Tergantung kondisimu, kalian bisa kembali setelah hampir sembuh. Raka tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya memperhatikan Logan menghabiskan makanannya. Setelah mengganti obat mereka, Alex pergi. Dia sudah beberapa hari tidak pulang, jadi sebaiknya dia kembali malam ini untuk memeriksanya. Kalau tidak, ayahnya juga pasti khawatir. Setelah Alex pergi, Raka tampak selalu sibuk. Ia menjadi sedikit linglung. Ketika waktunya istirahat, perawat datang untuk menyuruh Logan kembali ke bangsalnya untuk beristirahat, tetapi Logan tidak kembali dan bersikeras untuk tidur dengan Raka. Raka juga ingin dia kembali. Namun, dengan sifat keras kepala Logan, dia jelas tidak bisa dibujuk. Itulah sebabnya dia membiarkannya tidur di sana. Setelah perawat mematikan lampu, menutup pintu, dan keluar, Raka memunggungi Logan. Ia tidak tidur. Ia memikirkan satu hal sepanjang waktu. Raka, apakah kamu tidur? Saat ia sedang berpikir, tiba-tiba ia mendengar Logan memanggilnya dengan suara pelan. Ada sesuatu yang tersembunyi di hatinya dan ia tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Logan. Ia tidak ingin mengganggunya lagi. Ia hanya berpura-pura tidur dan tidak menjawabnya. Kamu tidur? Logan tak percaya Raka tertidur begitu cepat, jadi dia memanggilnya lagi. Raka, kamu masih merasa tidak nyaman? Raka masih tidak menjawabnya. Karena itu, Logan tidak menatapnya lagi dan tetap diam. Cahaya bulan di luar jendela masuk. Cahaya keperakan bulan menerangi ruangan gelap dan mengusir kegelapan. Tepat ketika Raka mengira Logan sudah tidur, ia mendengar suara Logan. Aku sedang mengalami masa sulit saat ini. Apa yang dikatakannya membuat Raka tertegun sejenak. Tepat ketika ia ragu untuk menjawab, Logan berbicara lagi. Perusahaan keluargaku sedang mengalami masalah. Aku tidak bisa membantu. Adikku mengalami kecelakaan. Aku tidak bisa membantu lagi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan aku tidak bisa melindungi orang-orang yang ingin kulindungi. Apa aku sangat jahat? Suara Logan teredam dan gemetar. Ia tampak seperti sedang berbicara dengan Raka, tetapi lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Raka merasa sedih yang tak terjelaskan. Dia tidak buruk.
Dia sangat baik. Semuanya baik. Sebelumnya aku tak pernah merasa buruk. Aku merasa aku hebat. Aku punya semua yang kuinginkan, dan tak kekurangan apapun. Suaranya tercekat saat berbicara. Ia memperlambat langkahnya sebelum melanjutkan. Sekarang aku mengerti bahwa bukan aku yang hebat, melainkan ayahku, paman-pamanku, dan saudara-saudaraku. Mereka memberiku segalanya. Tanpa mereka, aku bukan apa-apa. Sambil memandangi cahaya bulan yang masuk melalui jendela, Logan memikirkan banyak hal yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ketika Kirana pertama kali mengatakan kepadanya bahwa jika ia ingin belajar akting di masa depan, ia harus menghasilkan uang untuk membayar biaya kuliahnya. Dan ia akan mandiri selama 4 tahun kuliah, ia tidak panik. Ia tidak peduli karena ia tahu jika ia benar-benar kehabisan uang dan terlalu lapar untuk makan, ayahnya tidak akan benar-benar mengabaikannya. Kirana pun tidak akan mengabaikannya. Ia adalah seorang tuan muda yang tumbuh dalam pot madu, mengulurkan tangan untuk pakaian dan membuka mulut untuk makanan. Ia juga tahu bahwa ia keras kepala dan suka bermain. Ia tak pernah menyangka akan ada yang perlu dikhawatirkannya karena keluarganya telah membuka jalan baginya di jalan hidupnya. Namun di saat yang sama, ia juga membenci jalan yang telah dibangunkan oleh keluarganya. Ia merasa itu bukan jalan favoritnya. Hidupnya seharusnya dipilih sendiri, bukan diatur oleh orang lain. Apa gunanya? Ia menjadi keras kepala. Ia sudah lama ingin menjadi aktor. Jika keluarganya mendukungnya setelah lulus, selama keluarganya berinvestasi dalam sumber daya yang baik untuknya, mereka bisa membuatnya populer dan menjadikannya bintang film. Namun, idenya ditolak oleh ayahnya ketika ia mengusulkannya. Saat itu ia masih membenci ayahnya. Ia tidak mengerti mengapa ia perlu mewarisi bisnis keluarga mereka, dan mengapa ia tidak bisa melakukan apa yang ia sukai. Logan berbalik, menatap Raka, lalu mendesah dalam-dalam. Akhirnya ia mengerti. Beberapa hal tidak bisa dilakukan hanya karena dia menginginkannya. Masalah di perusahaan, dan keruntuhan mendadak Kirana, membuatnya juga merasakan krisis. Ia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Kirana kepadanya saat itu untuk mewarisi bisnis keluarga dan membaginya bersama. Ketika mendengarnya, ia tak bisa memahaminya, tetapi kini ia akhirnya mengerti. Ia akan memikirkannya matang-matang. Raka, beritahu aku kapan dia akan bangun. Aku punya sesuatu yang ingin dia bantu, aku tak berani mengambil keputusan tanpa dia di sini. Logan menyandarkan kepalanya dengan lembut di punggung Raka. Ia bertanya-tanya apakah Raka sudah tertidur. Ia juga merasa tak bisa menjawab pertanyaannya. Tak seorang pun bisa menjawab. Karena tak seorang pun tahu kapan Kirana akan bangun. Dokter mengatakan hal itu mungkin akan segera terjadi, mungkin memakan waktu beberapa tahun, atau dia mungkin tidak akan bangun lagi dalam kehidupan ini. Kakak pasti akan bangun, sebentar lagi. Suara Raka sangat pelan, teredam di balik selimut. Logan tertegun sejenak. Ternyata ia belum tidur. Apakah Raka mendengar semua yang baru saja ia katakan? Tidak masalah. Tidak ada rasa malu jika didengar oleh adiknya. Raka pasti tidak akan menertawakannya. Baiklah, dia akan segera bangun. Pokoknya, istirahatlah. Ini sudah malam. Aku akan segera pulih setelah istirahat, dan kita akan meninggalkan rumah sakit ketika kamu sudah baik-baik saja. Aku akan mengajakmu membeli banyak novel detektif untuk kamu baca. Logan mengulurkan tangan dan mengusap kepala Raka. Baiklah, aku mengerti, jawab Raka malu. Logan mengusap-usap rambutnya untuk melihat apakah ia bergerak, lalu ia berbaring patuh dan memejamkan mata. Ketika Raka berhenti bicara, Logan membantunya menyelipkan ujung selimut untuk berjaga-jaga jika ia masuk angin lagi. Raka merasa Logan sangat memperhatikannya, dan hatinya sedikit menghangat. Selamat malam. Logan akhirnya merasa nyaman. Ia tertidur di sampingnya. Kata-kata yang terpendam di hatinya terucap. Perasaan tak nyaman yang menumpuk di hatinya akhirnya lenyap. Ia tidur nyenyak. Setidaknya tidur terbaik yang pernah ia alami selama berhari-hari. Mereka tinggal di rumah sakit selama 2 hari lagi sebelum diperbolehkan pulang. Raka sebenarnya baik-baik saja, dan dia akan baik-baik saja setelah minum obat setelah demamnya turun. Namun Logan tidak bisa. Ia terluka, tubuhnya memar, dan ia telah berada di bawah hujan untuk waktu yang lama, sehingga ia menunjukkan beberapa tanda peradangan. Terutama cedera lututnya, yang cukup serius meskipun tulangnya tidak patah.
Itu adalah cedera terburuk yang dideritanya sejak kecil. Kalau dulu, dia pasti harus tinggal di rumah sakit selama 10,5 bulan. Lalu setelah dibesarkan dengan baik, dia akan keluar dari rumah sakit. Tapi sekarang berbeda. Dia sudah dewasa, dan dia bukan anak bodoh lagi. Sebagai pria, dia tidak peduli dengan luka kecilnya. Ketika mereka keluar dari rumah sakit, mereka tidak punya siapa-siapa untuk menjemput. Jadi mereka hanya menelepon dan berbicara dengan Alex sebelum naik taksi pulang. Mereka semua sangat sibuk, jadi Logan tidak ingin merepotkan mereka lagi. Logan tahu bahwa ia dan Raka tidak bisa membantu, jadi ia membantu dengan mengurus dirinya sendiri dan Raka. Sesampainya di rumah, mereka bisa saja naik lift, tapi siapa yang tahu tentang perawatan lift? Mereka hanya bisa naik tangga. Naik tangga pun tak masalah, tapi dengan lutut Logan yang cedera, ia tak bisa menekuknya. Kalau tidak, daging yang baru tumbuh itu akan runtuh lagi. Raka tidak kesulitan naik ke lantai 6, tapi Logan tidak bisa. Aku akan menggendongmu di punggungku. Raka membawa ranselnya di depannya. Ia berjongkok di depan Logan, mencoba menggendongnya. Tidak apa-apa. Kau terlalu meremehkan adikmu. Bukankah ini hanya lantai 6? Aku bisa naik dalam beberapa menit. Logan melewatinya. Ia bersandar pada kruk, siap mencoba menaiki tangga. Namun, begitu ia melangkah, ia merasakan sakit yang menusuk. Ia menggertakkan giginya untuk menahan diri agar tidak berteriak. Ia memalingkan wajahnya dari Raka. Ia tidak ingin Raka melihatnya seperti itu. Itu Raka. Kamu bawa barang-barangmu dulu. Aku akan jalan pelan-pelan sebentar, nanti aku sampai. Jangan khawatirkan aku. Logan bergerak perlahan. Ia berusaha terlihat tenang dan tak ingin kehilangan muka di depan Raka. Mendengar Raka mengabaikannya di belakangnya, ia menoleh ke belakang. Ia melihat Raka mengambil barang-barang yang mereka bawa, mengabaikannya, lalu naik ke atas sambil membawa barang-barang itu. Melihat kaki dan kakinya yang lemas dan ia naik ke atas lalu menghilang setelah beberapa saat, raut wajah Logan menjadi muram. Dia benar-benar meninggalkanku sendirian? Anak itu tidak peduli padanya? Dasar anak kecil yang tidak berperasaan. Tiba-tiba ia merasakan sakit di hatinya. Ia merasa tidak nyaman. Jelas sekali, ia begitu baik kepada Raka. Sekalipun Raka tidak menghargainya, setidaknya ia memperhatikannya secara verbal. Memikirkan hal ini, Logan merasa diperlakukan tidak adil. Ugh. Ia mendesah panjang, membuang kerupnya, lalu duduk di tangga, tak berniat pergi. Lagi pula, tak ada yang peduli padanya. Ia tak punya kegiatan apapun saat kembali, jadi lebih baik ia menunggu lift diperbaiki dulu sebelum naik. Ia tidak bodoh. Ia tak akan menyiksa dirinya sendiri dengan naik ke lantai 6. Ia duduk di tangga dan meregangkan kakinya. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai bermain game. 10 menit setelah game dimulai, ia mendengar suara seseorang menuruni tangga. Ia menatap layar game dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kruk di sampingnya. Khawatir akan gawat jika seseorang tersandung nanti. Namun, begitu ia menyentuhnya, ia merasa kruk itu diangkat. Hei, apa yang kau lakukan? Ini punyaku. Logan mendongak sambil mematikan gamenya. Lalu ia menyadari bahwa itu Raka. Kenapa kau turun lagi? Kenapa kau tidak masak di rumah? Sudah jam 12 dan aku lapar. Raka hanya diam-diam menyerahkan kruk itu untuk dipegangnya. Lalu ia berjalan ke tangga di depan Logan dan berjongkok. Ia menarik lengan Logan ke arahnya. Hei Raka, apa yang kau lakukan? Logan ditarik oleh Raka untuk berbaring telentang. Raka mengangkatnya dengan hati-hati, menyesuaikan posisinya, dan mulai naik ke atas perlahan-lahan. Turunkan aku. Aku akan menunggu lift di sini diperbaiki. Kamu pulang dan masak dulu. Menggendongku seperti ini akan membuatmu lelah. Logan tidak menyangka Raka akan turun dan menggendongnya. Dengan berat badannya, menggendongnya sampai lantai 6, bahkan orang dewasa pun akan kelelahan. Raka masih di bawah umur. Dengan tubuh kurus seperti itu, Logan benar-benar takut Raka akan kelelahan. Raka kecewa padaku.